Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Komisi Pemilihan Umum memastikan proses distribusi logistik pemilu 2024 khususnya bagi warga negara yang tinggal di luar negeri maupun di tanah air masih sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Untuk itu KPU menjamin akan memberikan prioritas distribusi logistik untuk pelaksanaan pemilu di luar negeri sesuai dengan aturan yang berlaku. Jelang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum memastikan proses distribusi untuk kebutuhan logistik bagi warga negara yang ada di dalam maupun luar negeri masih sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Komisioner KPU Agus Melas mengatakan bahwa KPU sebagai penyelenggara pesta demokrasi di tanah air terus memperbaharui proses distribusi seluruh logistik pemilu, baik logistik utama seperti surat suara dan formulir penghitungan dan rekapitulasi, maupun logistik pendukung yang meliputi bilik suara, tinta, dan alat coblos. Bahkan untuk pemilu di luar negeri, KPU memberikan prioritas distribusi lebih awal yakni 30 hari sebelum pelaksanaan pemilu berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku. Ia pun optimistis penyelenggaraan pemilu di luar negeri akan tetap terlaksana dengan Hanoi dan Ho Chi Minh City menjadi wilayah pertama yang akan melaksanakan pemungutan suara untuk perwakilan Indonesia di luar negeri pada tanggal 5 Februari 2024. Jadi bagi kami sampai dengan tenggat-tenggat waktu yang ditentukan, posisi untuk urusan logistik pemilu baik di dalam negeri maupun di luar negeri masih berlangsung on the track. Bahkan pemilu luar negeri itu malah dapat prioritas tersendiri. Jadi itu prioritasnya lebih awal kan memang. Kan ada ketentuan kan, misalnya distribusi harus dilakukan misalnya 30 hari sebelum hari H itu sudah selesai. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menetapkan kegiatan kampanye terbuka untuk partai politik dan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 akan dibagi menjadi 3 zona. Hal itu disampaikan langsung oleh anggota KPU Agus Melas usai rapat koordinasi pelaksanaan kampanye rapat umum di kantor KPU Jakarta. Komisi Pemilihan Umum menetapkan pelaksanaan rapat umum atau kampanye terbuka dalam Pilpres 2024 terbagi menjadi 3 zonasi, yakni zona A, B, dan C yang mengikuti sesuai dengan basis waktu wilayah seperti waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Anggota KPU Agus Melas mengatakan pembagian zona tersebut merupakan hasil dari rapat koordinasi yang disepakati seluruh parpol peserta pemilu dan tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, 2, dan 3. Ia menjelaskan bahwa pembagian 3 zona kampanye terbuka akan disesuaikan secara proporsional dengan total jumlah provinsi di Indonesia sesuai zona waktunya. Sehingga nantinya para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta partai politik pendukung dapat berkampanye terbuka di zona setiap harinya. Hal ini untuk menghindari kesamaan tempat ataupun wilayah saat melakukan kampanye terbuka. Jadi kalau misalnya pembagian 3 zona itu kan begini, kita ngikuti polanya kan ada 38 provinsi. 38 provinsi dibagi secara proporsional berdasarkan basis misalnya waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Jadi nanti akan ada kalau dalam konteks pembagian zona, tentu saja setiap paslon itu pasti akan berkampanye juga di zona yang masing-masing. Pemirsa, pemilu tinggal beberapa minggu lagi dan untuk mengedukasi masyarakat terkait kampanye, Sekjen Bawaslu Ihsan Faudi mengajak masyarakat untuk tidak berkampanye atau melakukan kegiatan politik di ruang Car Free Day. Jelang pemilu yang semakin dekat, Bawaslu gencar melakukan sosialisasi pemilu kepada masyarakat. Salah satu sosialisasi yang dilakukan Bawaslu yakni kawasan Car Free Day bebas politik dan kampanye. Acara yang digelar dengan jalan sehat para anggota Bawaslu dan masyarakat di kawasan CFD MH Tamrin, Jakarta pada 14 Januari kemarin, Sekjen Bawaslu Ihsan Fuadi yang turut berpartisipasi mengatakan, acara tersebut bertujuan mengajak masyarakat untuk bersama mengawasi pemilu 2024 baik di ruang publik maupun digital. Selain jalan sehat, sosialisasi juga diramaikan dengan kuis seputar pemilu dan atraksi hiburan bagi masyarakat. Dalam rangka mengajak masyarakat untuk
berpartisipasi karena tagline kita bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Maka harapannya adalah pada kesempatan setiap minggu kita selalu sosialisasi, tidak hanya di Car Free Day dan di tempat-tempat lain, sehingga harapannya rakyat bisa bersama Bawaslu untuk mengawasi pemilu. Wakil Presiden Maruf Amin menyebutkan pengelolaan air Ekoriparian menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan lingkungan, khususnya sumber daya air. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden pada acara peluncuran Tanara Clean Up di Taman Batu Quran, Masjid Syekh Nawawi Tanara, Provinsi Banten. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dalam sambutannya pada acara peluncuran Tanara Clean Up di Taman Batu Quran, Masjid Syekh Nawawi Tanara, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten menyebutkan, kegiatan ini tidak hanya ditujukan untuk menciptakan lingkungan lestari, tetapi utamanya untuk mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah di pedesaan agar dapat bernilai ekonomis dan bermanfaat. Tanara Clean Up merupakan gerakan kolaboratif antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Universitas Syekh Nawawi Banten, TNI Angkatan Laut, kalangan swasta serta segenap komponen masyarakat. Dalam kegiatan tersebut masyarakat diajak untuk ikut membersihkan sungai, mempelajari pengelolaan sampah, membangun ekoriparian agar area sungai lebih bersih dan indah, hingga penanaman pohon serentak di seluruh Indonesia dari Tanara untuk Indonesia. Acara ini tidak hanya ditujukan untuk menciptakan lingkungan lestari, tetapi utamanya untuk mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah di pedesaan agar dapat bernilai ekonomis dan bermanfaat. Wapres berharap program ekoriparian ini dapat mengubah pola pikir masyarakat agar lebih peduli kepada lingkungan serta dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitarnya. Pembangunan ekoriparian dan sempadan sungai di sempadan sungai akan bermanfaat untuk memulihkan dan mengendalikan pencemaran air, khususnya dari limbah domestik dan sampah. Inisiatif ini akan menyiapkan Tanara kelak menjadi pusat edukasi lingkungan dan ekowisata. Lebih jauh, program Ekoparian diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat agar lebih peduli kepada lingkungan serta akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitarnya. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda mengulas informasi mengenai ekoriparian pengembangan fungsi sungai dengan olah limbah. Sesaat lagi tetaplah di Kominfo Newsroom.